Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Marsanda Saragi, NIM 62331136. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh dan pengaturan jaringan komunikasi yang mengarahkan pusat kontrol tubuh atau sistem tubuh. Dan yang kedua, fungsi dari sistem saraf yang pertama, menerima rangsangan yang datang dari luar ataupun dari dalam. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi dari sistem saraf perifer ke sistem saraf otak atau sistem saraf pusat. Yang ketiga, ada mengelola informasi yang dimana sistem saraf ini akan mengelola informasi yang datang dari luar, seperti tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh sistem saraf otak. Keempat, ada menghantarkan informasi yang dimana sel saraf pusat akan menghantarkan informasi ke jaringan-jaringan otot yang akan memberikan tindakan untuk rangsangan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Ada 3 macam. Yang pertama, sel saraf sensorik, yaitu berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang dari luar maupun dari dalam dan akan melanjutkan ke otak. Yang kedua ada sel saraf motorik, berfungsi untuk melanjutkan sistem saraf yang ada dalam otak atau sumsum tulang belakang dan mengarahkan ke sistem saraf otot. Yang ketiga ada sistem saraf penghubung. Kita akan membahas jenis-jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sel saraf sensorik, yaitu sel saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan yang datang dari luar dan melanjutkan ke sistem saraf pusat atau sumsum tulang belakang seperti otak. Yang kedua ada sel saraf motorik yang berfungsi untuk membawa sel saraf sensorik atau sel saraf pusat ini menuju ke otot. Yang ketiga ada sel saraf penghubung, yang dimana sel saraf penghubung ini menghubungkan antara sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Selanjutnya kita akan membahas sel saraf berdasarkan strukturnya, terbagi atas 3. Yang pertama unipolar, yang kedua bipolar, yang ketiga multipolar. Lanjut aja, yang pertama unipolar. Uni artinya satu, jadi unipolar ini memiliki satu juluran dari badan sel. Jadi satu juluran memiliki satu badan polar memiliki satu juluran. Yang kedua ada bipolar. Bipolar yang dimana dia memiliki 2 juluran dari satu badan sel. Satu badan sel memiliki 2 juluran ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti mata, telinga, hidung. Yang ketiga ada multipolar, yang dimana multipolar ini memiliki satu badan sel dan satu akson dan memiliki lebih dari satu dendrit. Jadi satu akson itu bercabang-cabang. Contohnya seperti otak dan sumsum tulang belakang. Berikut jenis-jenis dari sistem saraf. Itu ada 2. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang dimana contoh dari sistem saraf pusat itu seperti otak bagian tengah, bagian atas, bagian belakang. Dan yang kedua ada sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem saraf tepi, terbagi 2, sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Kita akan membahas tentang sistem saraf sadar atau mekanisme dari sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Contohnya seperti sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar seperti kita menulis,
kita berlari, melompat, gitu kan. Jadi mekanismenya tuh gimana sih? Yang pertama, contohnya yang saya buat contohnya ketika kita ingin mengambil suatu barang. Jadi di depan kita tuh ada barang yang unik atau cantik. Jadi barang itu disebut dengan reseptor. Mekanismenya tuh gimana sih? Jadi yang pertama itu ada impuls. Contohnya seperti ketika kita ingin mengambil bola yang ada di depan kita. Jadi pertama itu ada impulsnya yang dimana impulsnya itu benda atau bola. Jadi dari bola itu langsung tertuju di reseptor atau alat indera seperti mata kan. Jadi terus habis kita melihat bola dilanjutkan dengan dari reseptor dilanjutkan ke sel saraf sensorik, lalu menuju ke otak, dan dari otak dilanjutkan ke sel saraf motorik. Dan dari sel saraf motorik akan dilanjutkan ke reseptor atau alat-alat gerak yang akan menggerakkan otot-otot tubuh untuk mengambil suatu bola tersebut. Dan yang kedua, ada sistem saraf tidak sadar atau refleks, yang dimana dimulai dari impuls. Impulsnya seperti kita terkena duri, terkena panas, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Mekanisme dari sistem saraf tidak sadar atau refleks itu dimulai dari impuls, dilanjutkan ke reseptor atau alat gerak, reseptor atau panca indera, dan dari reseptor dilanjutkan ke sensorik, dari sensorik menuju ke sumsum tulang belakang, dan dari sumsum tulang belakang dilanjutkan ke sel saraf motorik, dan dari sel saraf motorik dilanjutkan ke reseptor atau menggerakkan bagian otot yang ada dalam tubuh kita. Jadi bedanya antara sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Kalau sistem saraf sadar itu melalui otak, dan sistem saraf tidak sadar itu melalui sumsum tulang belakang. Gangguan sistem saraf yang pertama ada meningitis, adalah rahang selaput pada otak. Ada Bell palsy, yaitu kelumpuhan pada otot-otot yang ada pada wajah. Yang ketiga ada epilepsi, yaitu gangguan pada aktivitas listrik dari gangguan otak yang tidak normal. Yang keempat ada Alzheimer, yang dimana mengalami kematian pada sel otak secara bersamaan. Ini sering terjadi pada lansia yang berumur 65 ke atas. Yang kelima ada geger otak, yang dimana terjadi pergeseran pada jaringan otak yang menyebabkan perubahan kesadaran seperti kebingungan atau pingsan beberapa menit. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem saraf pada manusia. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.